Dan untuk edisi pertama ini kita akan ngobrolin tentang pilkada yang terjadi di seluruh Indonesia karena ini merupakan pilkada serentak. Dan yang menjadi highlight kita adalah epicentrum di Jakarta, kemudian Jawa Timur, tempat kita, dan juga kota Surabaya, tempat kita berada saat ini. Atau bahkan kemudian kita kurang menyorot Surabaya, lalu tiba-tiba rame karena lawannya kota kosong kan gitu. Kita ini kan kerap kali gumun, kagetan. Itu karena kalau menurut saya karena literasi kita rendah. Logika dari para elit partai politik ini. Karena kalau bicara elektoral tadi yang jadi patokannya, misalnya kayak di Surabaya nih, kan patokannya elektoral begitu, sehingga yang lain nggak ada yang berani memajukan calon. Harusnya di Jakarta itu juga patokan elektoral bisa menjadi standar bagi partai politik. Apakah kemudian petahana itu di atas angin? Nah ini menjadi debatable. Kenapa? Survei terakhir masih membuktikan bahwa petahana ini di bawah 30% ini kan menarik. Ya, karena harusnya petahana paling tidak mendekati 50 atau 50 kan gitu. Meskipun ini sama-sama Sri Kandi, karena sama-sama Sri Kandi, tapi wakil mereka kan Arjuna semua ini, nggak ada Sri Kandi juga, ya, dan ini menarik gitu kan. Jangan-jangan kita itu kalau melihat politik karena ditentukan elit begini-begini, enggak, kita coba independen. Oh ternyata bisa jadi begini kan begitu. Jadi kita melihat kita keluar dulu sebentar ini ya, melihat dari helikopter dari atas. Dulu, boxnya kita belakang taruh sini, kan kita jauh lebih bebas untuk melihat. Oh ternyata di balik begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Suara Muslim TV, alhamdulillah kita kembali berjumpa di podcast terbaru dari Radio Suara Muslim yang akan mengupas hal-hal yang berhubungan dengan politik, pilkada, pilgub, pilwali, dan yang berhubungan dengannya. Dan saya Muhammad Nasir yang akan memandu selama kurang lebih 30 menit ya, bersama dengan narasumber-narasumber pilihan yang akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana menjadi warga negara yang baik, pemilih yang berdaya, pemilih yang punya daya tawar tinggi sehingga bisa menentukan yang baik untuk dirinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Dan untuk edisi pertama ini kita akan ngobrolin tentang pilkada yang terjadi di seluruh Indonesia karena ini merupakan pilkada serentak. Dan yang menjadi highlight kita adalah epicentrum di Jakarta, kemudian Jawa Timur, tempat kita, dan juga kota Surabaya, tempat kita berada saat ini. Bersama narasumber Mas Bustami, Direktur Intrapols. Mas Bustami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Muslim, dan ini tempatnya kita nyaman, alhamdulillah ya, di Kopi Rehat. Lebih luas ya? Lebih luas, karena di rooftop ya, ini rooftop lantai 9, langsung berhadapan dengan kubahnya Masjid Al-Akbar ya. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu yang mau datang ke sini juga silakan bisa menikmati sore-sore hari pemandangan di kota Surabaya sambil ngopi di Kopi Rehat. Dan kalau bicara pemandangan, Mas Bustami, pemandangan saat ini politik kita, pilkada saat ini, kita ke Jakarta dulu ya, ke DKI dulu sebagai epicentrum begitu. Tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu dosen FISIP UNER, beliau mengatakan pilkada kita ini kayaknya untuk yang Jakarta ya, bukan yang daerah lain. Itu ada parpol-parpol yang anti science, anti pengetahuan. Karena risetnya sudah ada, kemudian ini keterpilihannya paling tinggi, tapi kemudian ditinggalkan oleh semua parpol. Di Jakarta. Gimana nih Mas Bustami melihatnya? Kalau menurut saya bukan anti science ya. Jadi politik itu terutama dalam sudut pandang partai politik itu bicara tentang elektoral. Kalau kemudian partai politik mengambil satu calon atau kemudian seseorang yang menurut riset seumpama dia tinggi tapi membuat pilkadanya tidak menarik, untuk membuatnya menarik maka salah satu strateginya adalah membuang orang ini ya kan, lalu kemudian kita tampilkan kelompok-kelompok yang kemudian tidak masuk dalam 3 besar riset. Karena Ahok juga nggak masuk, misalnya kalau kita bicara Jakarta, Anies tidak masuk gitu. Jadi yang masuk kan justru nama-nama yang sebelumnya kita unpredictable, misalkan munculnya Pramono Anung, lalu lolosnya calon independen yang semula itu diperkirakan tidak lolos, karena memang untuk lolosnya jalur perseorangan atau independen ini kan tidak mudah, termasuk di Surabaya kan tidak ada gitu kan. Jadi ketika kemudian dikatakan anti science, menurut saya adalah politik itu adalah istana segala kemungkinan. Kalau kemungkinannya menurut para elit, nah ini kan kalau pakai teori elit, ya ini sebenarnya tergantung elitnya mau gimana. Oh kami mau bikin menarik, ya sudah akhirnya kemudian top 3-nya itu dibuang.
gitu kan. Nah, sama sebenarnya juga dengan di Jawa Timur kan, muncul juga paslon yang unpredictable, tidak masuk dalam riset. Apakah kemudian itu anti sains? Belum tentu, karena survei itu hanya salah satu tolok ukur dalam konteks kemudian para pegiat pesta demokrasi itu melihat bagaimana politik elektoral itu dijalankan. Saya kira bukan anti sains. Bahwa ada pendapat begitu, saya kira itu mafhum ya, karena beliaunya mungkin dari akademisi. Iya, yang melihat sesuatu dari berdasarkan tapi kan riset. kalau kita mau kembalikan ke DNA politik sebagai istana segala kemungkinan dan merupakan seni pengelolaan terhadap sesuatu, saya kira ya ini konteks bahwa elit politik atau para politisi ini menunjukkan kelasnya sebagai orang bahwa oh enggak, saya nggak bisa diatur. Kita pengennya begini, saya kira begitu. Tidak bisa diatur oleh rakyat maksudnya, karena rakyat kan menginginkan misalnya Anies Baswedan dan Ahok, tapi justru mereka diatur oleh penguasa yang punya power. Ya, nah artinya kan seperti saya katakan tadi, kalau kita menggunakan sudut pandang elit, maka kerap kali kan elit ini memang memiliki logikanya sendiri. Gitu kan. Karena kerap kali kan akhirnya rakyat itu hanya punya pilihan yang mereka sodorkan. Banyak itu kejadian bukan hanya di Jakarta. Kenapa kemudian Jakarta nampak seperti kemudian ini heboh? Wah, ya karena memang semua sorot itu nasional masih ke sana gitu kan. Sorotan yang situ. Bahkan kita Jatim itu kan baru setelah ada putusan MK dan atau kemudian muncul calon di luar prediksi rame. Atau bahkan kemudian kita kurang menyorot Surabaya, lalu tiba-tiba rame karena lawannya kota kosong kan gitu. Kita ini kan kerap kali gumun, kagetan. Itu karena kalau menurut saya karena literasi kita rendah. Kalau kita kemudian referensi lengkap, literatur kemudian lengkap, kita seringkali melihat bagaimana tingkah pola para elit kita. Sebenarnya ya kita mungkin bisa sambil melihat dinamika politik itu sambil nyantai di warung kopi atau di kopi rehat seperti ini dan sambil minum kopi, lalu kita diskusi seperti ini sambil tertawa gitu kan. Jadi saya kira ya biasa saja. Karena yang menarik gini Mas Bustomi, kita kan juga kadang nggak memahami logika dari para elit partai politik ini. Karena kalau bicara elektoral tadi yang jadi patokannya, misalnya kayak di Surabaya nih kan patokannya elektoral begitu, sehingga yang lain nggak ada yang berani memajukan calon. Harusnya di Jakarta itu juga patokan elektoral bisa menjadi standar bagi partai politik. Paling nggak untuk tiga partai yang dulunya sudah berteman baik dengan Anies Baswedan, sebutlah begitu namanya. Karena dinamika terkait pasal 60 dan pasal 70 yang keputusan itu dibaca, informasinya kan sebenarnya keputusan itu ditetapkan tanggal 1 Agustus 2024, tapi baru dibacakan 20 Agustus 2024. Apa alasannya kita tidak tahu. Ini kan jedanya cukup lama. Artinya partai politik itu kan berkejaran dengan waktu. Terlepas dari dinamika yang sekarang menjadi sorotan kelompok Anies misalkan dengan partai politik, tapi kecepatan dan ketepatan politisi di dalam menentukan langkah itu saya kira tidak kemudian serta-merta dibaca bahwa seperti saya katakan tadi, kita di lembaga survei itu atau di lembaga riset, survei itu hanya salah satu tolok ukur. Yang terpenting ketika calon itu nanti ditetapkan, sampai sekarang kan belum ada calon, yang ada bakal calon karena KPU belum menetapkan paslon apapun atau siapapun. Itu tergantung dari hal yang terpenting yang belum pernah dibahas orang, yaitu persoalan mesin partai. Gitu. Jadi kalau kemudian partai politik merasa mesinnya bisa bekerja maksimal selama masa kampanye, maka persoalan elektoral tadi itu kan persoalan waktu saja, persoalan timing, sehingga mereka berkata bahwa oh saya pindahkan ini, saya masukkan yang baru ke sini. Kenapa? Ya tahu nanti rakyat juga akan memilih kan, menurut elit begitu. Nah, tinggal bagaimana apakah kemudian elit ini benar-benar hanya mewakili kepentingan mereka, bukan rakyat. Kan rakyat yang seharusnya bisa memberikan penilaian. Artinya apa? Misalkan mohon maaf, nanti yang menang di Surabaya kotak kosong, atau kemudian golput di Jakarta nanti tinggi. Atau di Jawa Timur kemudian karena merasa bahwa calonnya kok bukan seperti yang diharapkan, ya sudah golput. Itu kan nanti peta akhir pada perhelatan pesta demokrasi ini akan menentukan apakah kemudian prediksi kita, asumsi kita, analisis kita itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Karena kerap kali rakyat itu kan, kita kalau sekarang bicara rakyat itu kan, saya rakyat, Anda rakyat. Para politisi itu akan mengatakan diri mereka juga rakyat. Maka sekarang kan istilahnya berubah menjadi konstituen. Nah, konstituen mana bicara tentang apa ini kan juga perlu kita lihat. Jadi kalau bicara tentang elektoral, apakah kemudian misalkan orang dengan tinggi, Anies itu kan bahasa simpelnya mirip seperti sosok Jokowi di 2014, dipasangkan dengan sandal,
dia tetap menang kan gitu. Karena di survei, semua lembaga survei, Anies itu mau dipasangkan dengan siapapun. Itu menang dia. Maksudnya gitu. Bahkan dari partai apapun. Dari partai apapun, dengan sosok siapapun, berarti kan figuritasnya kuat. Nah, kalau figur itu kuat, biasanya penyelenggaraan pesta demokrasi itu tidak menarik. Karena sedari awal orang sudah memprediksi ini bakal menang. Sama seperti ketika di Jawa Timur, orang berpikir Hovifah akan tidak mendapatkan lawan sebanding. Tapi ketika muncul tiba-tiba sosok sama-sama perempuan dengan latar belakang juga dari Jawa Timur, juga mantan ya, karena sudah mengundurkan diri ya, dari menteri mantan sosial. Menteri dengan sama dengan petahana gitu. Itu kan kemudian menjadi hidup kembali. Nah, gitu. Oke. Jadi Mas Busman melihat ini ketika Anies ditinggalkan oleh partai politik, ini merupakan sesuatu yang seru jadinya di pilkada. Bahasa Jakarta. kita jangan menggunakan kata ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ini kerap kali kan kemudian hubungannya kayak subordinat, subordinat. Yang harus dilihat itu adalah kenapa tidak terjadi kecocokan antara Anies dengan partai politik. Yang tahu kan Anies dengan si partai, kita kan hanya mengira. Cuman kalau menurut saya adalah salah satu kelemahan sosok Anies karena dia tidak punya partai. Nah, bicara Anies tidak punya partai politik, sehingga kemudian orang-orang menganggap Anies juga terlalu sombong nih, nggak mau masuk ke partai politik. Pengennya dia besar sendiri aja, nggak mau gabung di Sudut pandang partai begitu, Mas. Sudut pandang partai begitu. PDIP juga nggak mau. Sudut pandang partai pasti begitu. Kenapa? Mohon maaf ya. Sebuah partai membesarkan seseorang sampai jadi presiden 2 periode, malah masih bisa berbeda pendapat kan begitu ya. Bayangkan dengan ketika partai politik mengusung dan mendukung seseorang yang bukan kadernya, maka potensi untuk berbeda dengan partainya jauh lebih tinggi. Ini kan asumsi normal saja. Gitu. Jadi ketika kemudian partai politik tidak bertemu titik temu dengan seseorang, katakanlah di sini adalah Anies, menurut saya adalah pertanyaannya, ada apa dengan Aniesnya? Kenapa kemudian partai politik tidak mau? Nah, ada apa dengan Anies, Mas? Kalau menurut saya dari awal kan figuritasnya terlalu kuat, lalu kemudian dia enggan untuk masuk ke salah satu partai politik dengan figuritas yang kurang lebih sama. Ridwan Kamil misalkan, dia masuk partai politik. Jadi Pak Jokowi misalkan dengan sekuat itu dia kader partai PDI Perjuangan. Saya membaca begitu karena belum ada sampai sekarang pernyataan resmi dan atau pernyataan bahwa beliaunya keluar kan gitu. Jadi ketika kemudian sosok mau masuk ke panggung politik, maka yang harus dilihat salah satu pilar demokrasinya adalah partai politik. Lah kalau partainya tidak dimasuki, seharusnya kan Anies dari awal menyiapkan jalur perseorangan dan menurut timnya kan itu yang ditolak oleh Anies. Seharusnya menurut saya sebagai seorang politisi yang sudah berpengalaman, kan dia sudah masuk lumayan lama, dia harusnya menyediakan satu opsi bahwa the worst skenario dia pasti ditinggal oleh partai kan gitu. Dalam bahasa publik, dalam bahasa saya adalah dia harus menyediakan satu opsi bahwa opsi terjeleknya dia dan partai politik tidak memiliki kesamaan sehingga kemudian harus melanggang secara resmi ke pilkada. Kalau itu tidak terjadi, ini kan kita bicara tentang sosok Anies dan partai politik. Ketika mereka mau diusung, kan berarti harus ada take and give. Kalau tidak jadi berarti ada yang tidak take, ada yang tidak give. Dan itu yang harus dipahami. Dan Anies harus menyiapkan itu sebelumnya. Karena itu pidatonya kan dia mengatakan ada kemungkinan dia akan membentuk ormas atau partai politik. Artinya beliau mulai sadar bahwa ketika dengan figuritas yang kuat begitu, tapi tidak punya partai politik, tahu konsekuensi terbesarnya adalah keinginan beliau yang dinyatakan itu untuk melayani rakyat Jakarta tidak terjadi lagi, cukup satu periode itu. Gitu. Karena kalau versi pendengung-pendengungnya Pak Anies kan mengatakan ya karena 3 partai ini sudah siap untuk mengusung beliau, sehingga pendaftaran untuk perseorangan pun juga sudah ditutup, sehingga pintu-pintu udah tertutup bagi beliau untuk maju lewat independen ataupun juga lewat partai. Ya kan harusnya kan saya kira gini, politisi itu bukan hidup dengan satu plan. Kalau kemudian fokus ke itu kan berarti dia hidup dengan satu plan secara monoton. Padahal politik ini kan dia sangat genial, dia sangat antinomik bahkan. Antinomik itu artinya begini, saya dengan Anda berteman di awal, tapi bisa di ujung saja kita nanti berkompetisi berbeda. Orang tidak memprediksi kok bisa Mas Bustomi dengan Mas Nasir yang kata langsung nggak terpisahkan dan sebagainya, tiba-tiba buktinya terlalu banyak di dunia ini gitu. Jadi kalau memang kemudian kita menggunakan logika timnya Anies, tidak make sense-nya adalah seorang politisi kawakan dan berpengalaman dipastikan menyediakan
opsi terakhir untuk merespon the last atau the worst scenario. Dan itu ternyata tidak dilakukan. Artinya itu berarti unpredictable versi timnya Anies. Oke. Karena ada juga kabarnya bosnya sebenarnya dia sudah punya skoci lain, tawaran untuk menjadi menteri. Ya, Gimana, jadi Mas? sampai kemudian sesuatu itu terjadi dalam politik, memang salah satu isunya jatah menteri oposisi itu kan akan diberikan ke Anies. Tinggal bagaimana Menteri kemudian oposisi maksudnya PDIP? Bukan, jatah. Jadi informasinya jatah menteri untuk oposisi itu katanya, ini kan informasi ya. Untuk dikonfirmasi atau tidak kan nanti kita bisa lihat. Itu ke Anies. Saya mengatakan oposisi karena belum ada pernyataan apakah PDIP akan ke oposisi atau enggak, kan kita juga nggak tahu. Pelantikan saja kan belum, masih lama ini. Oke, nanti tadi bicara Anies pengen bikin partai politik atau ormas. Mas Bustami melihat ini maksudnya daripada dia bikin yang baru, mending masuk ke partai politik yang sudah ada saja. Informasinya kan ada partai menawari gitu. Nggak tahu kemudian apakah cocok atau tidak kan kita lihat nanti. Tapi kemudian kalau memang beliaunya ingin mendirikan partai kan itu sekaligus pembuktian. Pembuktian apakah kemudian riuhnya pendukung Anies itu sekedar di media sosial atau di dunia nyata. Karena banyak kerap kali sesuatu yang viral ketika kemudian dibawa ke dunia nyata itu berbanding terbalik, yaitu tadi yang saya bilang sebagai antinomics itu. Jadi genialnya politik itu adalah antinomics itu sendiri. Kerap kali kita berpikir begini, ternyata malah berbeda 180 derajat. Jadi kalau memang saya mendorong bahwa beliau mendirikan partai baru, kalau saya. Kenapa? Supaya sekalian membuktikan gitu, bahwa yang disebut sebagai anak abah itu nyata gitu, bukan hanya sekedar bukan anak abah itu bukannya online ya, gitu bukan ya. hanya netizen. Dibuktikan anak abah itu benar-benar saya kira real ya. Penting gitu. Jadi kalau memang beliau memang punya cita-cita untuk running di 2029, maka kesempatan untuk bikin partai ya tahun ini. Hingga menata. Dan dari sekarang tentu ya, dan tentu memerlukan modal yang sangat besar juga Mas Bustami ya. Karena demokrasi itu mau tidak mau logistiknya harus besar. Apalagi untuk konteks Indonesia yang begitu luar biasa ya. Penduduknya hampir 300, sekitar 270. Dengan kemudian DPT kemarin hampir 200 juta. Saya kira kita berkumpul seperti ini saja kan mengeluarkan uang. Apalagi titik ini dikalikan sekian juta titik. Kan tentu besar juga. Jadi bukan banyak, itu logika sederhana saja. Saya dengan Mas Nasir misalkan pindah syuting podcast ini ke Papua, kan butuh pindah gitu ya. Jadi kita butuh tiket dan sebagainya. Jadi logis. Jadi mahal tidaknya menurut saya kan tergantung saldonya aja. Kalau saldonya besar ya nggak mahal. Tapi kalau saldonya memang menipis, jatuhnya mahal. Jadi tergantung ada nggak pemodalnya ya. Saya kira itu. Nah, ini atau Anies punya modal atau tidak. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur. Tadi Mas Bustami juga sempat mengatakan ini ada beberapa hal yang mungkin sebelumnya tidak terprediksi. Setelah keputusan MK, kemudian kesempatan untuk mengusung calon-calon baru pun muncul. Kalau tidak salah, Ibu Khofifah itu 14 apa 15 ya? 14 partai. 14 partai politik baik yang ada di DPRD ataupun yang di luar DPRD. Kemudian berikutnya ada pemenang Jawa Timur, PKB, Lulu Lukman. mengusung sendiri, Ya. nggak mau gabung dengan PDIP yang juga mengusung sendiri. Isu lainnya adalah isu gender. Tapi kan ya itu sudah sangat cair lah. Tapi kan tetap perlu dibahas juga nih Mas Bustami. Tapi memang menariknya Mas, Jawa Timur itu kan salah satu barometer politik nasional. Dan itu dibuktikan dengan ketiga calon gubernurnya itu Sri Kandi semua. Maknanya apa nih Mas Bustami? Artinya bahwa pengarus utamaan gender di bidang politik Jawa Timur itu nomor 1. Karena tidak terjadi di provinsi manapun atau di kota manapun, calonnya 3 dan 3-tiganya itu perempuan. Dan hanya di tidak Jawa ada Timur. pergolakan juga Jadi ya? ini bisa dapat rekor muri nih Jawa Timur untuk pilgubnya, karena memang baru pertama dan satu-satunya. Baru terjadi di Indonesia Di pertama Indonesia, kali di ini Jawa ya? Timur. Di Jawa Timur. Gitu. Ini baru pertama kali, dan di Jawa Timur yang juga dianggap sebagai negerinya atau tanahnya para kiai, yang tanda kutip mungkin itu juga ada menjadi isu. Sekarang sudah tidak menjadi isu sama sekali itu. Artinya itu juga membuktikan hal yang kedua, bahwa politik kita sekarang semakin dewasa, rakyat atau kemudian konstituen mulai berpikir tentang apa tawaran visi misi atau program yang diberikan oleh paslon dibandingkan kemudian alih-alih bicara mundur tentang identitas. Karena misalkan, jadi kita kan sudah luar biasa ketika dalam konteks Pilgub Jatim, kita sudah tidak berbicara apakah perempuan itu layak menjadi pemimpin atau tidak. Karena setidaknya ya, kepemimpinan Khofifah kan membuktikan bahwa beliau tidak jelek kan begitu.
Tidak jelek maksudnya tidak bagus atau? Ya, artinya kan protes-protes kan jarang kita dengarkan. Artinya kan berarti beliau mampu membuktikan even perempuan berarti mampu menjadi gubernur gitu. Ini kan ranah di mana kemudian menjadi sesuatu yang jarang dibahaskan di kitab-kitab, di pondok pesantren dan sebagainya. Ini menjadi dianggap ranah sekuler. Sehingga kan akhirnya berarti politik kita ini sekaligus membuktikan sudah pure 100% sekuler. Sudah terpisahkan dari fatwa-fatwa. Artinya sudah tidak lagi bicara fatwa haram milih perempuan dan sebagainya. Dari para kiai ya. Oke. Dan itu berarti menurut saya salah satu keunggulan lain bagi Jawa Timur dalam kontribusinya pada konteks pengaruh utamaan gender. Jadi masyarakat Jatim sudah dewasa, sudah cerdas, sudah pintar, tidak perlu bicara soal itu. Mereka fokus pada 3 duet ini, itu akan menawarkan apa untuk menjadi problem solver terhadap problematika yang mereka hadapi sekarang. Tapi sebelum membicarakan tentang mereka menawarkan apa, melihat dari kansnya Mas Bustomi, artinya kan dengan keputusan MK itu membuka keran tadi 2 calon maju, dan yang awalnya Ibu Khofifah ini mungkin sangat di atas angin, sekarang udah mulai. Kalau survei terbaru sebelum kemudian muncul paslon dan pendaftaran itu, petahana Khofifah dalam hal ini tuh diangkat 30 sekian, 29 di bawah 30%. Dan Risma waktu itu belum muncul, angkanya sudah 13, sekian persen. Dengan ini yang menarik, yang tidak menentukan atau belum menentukan pilihan itu 50% lebih. Lebih banyak, karena mungkin waktu itu masih belum ada. Nah, itu artinya jadi gini, petahana sekarang kemudian mungkin kelebihan petahana itu dia separuh jalan sudah mampu membuktikan. Tetapi tergantung kita melihat penantangnya seperti apa atau siapa. Nah, ini yang kemudian menurut saya menarik, karena kalau kita bicara misalkan beberapa perhelatan pilgub di Jawa Timur itu Madura jadi kunci. Nah, ini mirip Jakarta. Anies dibuang kemudian menarik. Lah, ini Maduranya tidak ada dalam paslon sama sekali, kan nggak ada wakil Madura dalam duetnya. Jadi pertarungan bebas itu yang dianggap sebagai kunci itu. Jadi Madura menjadi pertarungan bebas untuk ketiga. Kalau kita lihat beberapa perhelatan Pilgub Jatim itu, Madura kan beberapa kali menjadi penentu siapa yang memenangkan Pilgub Jatim. Nah, itu kan nggak masuk itu, nggak ada. Dulu Khofifah pernah kan, ketika kaji itu salah satu sebelumnya, Herman yang Pak Herman itu, artinya sekarang sudah nggak ada. Berarti kan jauh lebih bebas. Jadi ketika bicara bahwa apakah kemudian petahana itu di atas angin, nah ini menjadi debatable. Kenapa? Survei terakhir masih membuktikan bahwa petahana ini di bawah 30% ini kan menarik. Ya, karena harusnya petahana paling tidak mendekati 50 atau 50 kan gitu. Lalu kemudian ada sosok yang tidak pernah bicara, tidak pernah ngomong, tidak memberikan indikasi mau maju atau tidak, itu punya angka di angka 13. Ini menarik. Risma. Nah, Risma. Lalu ada sosok yang malah sama sekali tidak muncul di survei, Lukmanul Hakim. Ini kan tidak luar biasa. Juga, bahkan mungkin orang sebagian sehingga orang juga tidak tahu malah, tidak tahu. Kemudian ketika misalkan ini contoh kecil, Mbak Lulu itu kan lulusan IAIN Sunan Ampel cabang Malang. Fakultas Tarbiyah waktu itu. Orang sampai kemudian protes. Mohon maaf ya ke media-media yang taruh di media sosial itu IAIN di Surabaya bukan di Malang. Nah, itu kan nggak tahu kalau dulu masih ada cabang. Nah, ini kan cuma contoh kecil, artinya apa? Ini bentuk edukasi kepada publik. Gitu. Sehingga kemudian banyak yang berpikir bahwa kemunculan Lulu dan Lukman itu sebagai pemecah. Belum tentu. Justru kadangkala kita tidak memprediksi kan terjadi gitu. Ya kan? Sama seperti misalkan dulu orang berpikir bahwa Anies akan berlaga di Pilkada Jakarta. Ternyata tidak. Kan gitu. Orang berpikir Ridwan Kamil akan berlaga kembali di Jawa Barat. Ternyata tidak. Tapi itu kan elit, Mas, yang punya pengaturan. Kalau ini kan masyarakat yang menentukan. Kan belum. Kan nanti penentunya. Artinya apa? Mesin partai belum bekerja, lalu tim pemenangan belum disusun, dan itu kan yang akan menentukan. Lalu visi misi belum disampaikan kepada publik, lalu program unggulan mereka apa untuk kemudian memberikan solusi bagi problematika yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur. Jadi terlalu sumir kalau kemudian kita bicara kira-kira yang menang siapa, belum. Gitu. Terlalu dini. Kenapa? Even petahana juga harus berpikir siapa lawannya, siapa tim pemenangannya, lalu program mereka apa. Ya kan? Dari tagline-nya saja kan menarik itu lawannya. Satu bicara resik-resik, lalu yang satunya bicara
pemimpin baru kan gitu. Masa yang itu terus kan gitu kan. Jadi kan menarik. Ini kan Jadi penawaran-penawaran yang memungkinkan petahana itu harus juga berpikir keras bagaimana memenangkan kompetisi meskipun ini sama-sama Sri Kandi. Karena sama-sama Sri Kandi tapi wakil mereka kan Arjuna semua ini. Nggak ada Sri Kandi juga gitu. Sama-sama. Dan ini menarik gitu kan. Nah itu saya kira. Dan gini Mas Bustami tadi bicara tentang nama-nama yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita, seperti misalnya ada Bu Lulu dan juga Lukman. Itu kira-kira Gus Imin itu kemudian sampai memutuskan maju sendiri, ya mungkin karena dia pemenang di Pileg kemarin, tapi kemudian menghadirkan dua nama ini, alasannya apa tuh Mas kira-kira? Saya kira satu ini. Karena kan ada nama-nama lain mungkin yang lebih familiar di masyarakat. Jadi partai politik pemenang itu akan merasa lebih bangga dan merasa lebih pede kalau kadernya yang maju. Itu kenapa kemudian misalkan ketika PKS tidak mendukung Anies, karena kalau kemudian mereka berkoalisi, Anies jadi cagup, maka cawagupnya kan tidak mungkin dari PKS. Kenapa? Koalisinya tidak mau. Sedangkan partai pemenangnya adalah PKS di Jakarta. Ini sama dengan di Jawa Timur. Gitu loh. Partai pemenangnya adalah PKB, gitu ya. Lalu kemudian dia mengusung partai kader sendiri. Siapa kadernya yang sudah terlihat dan memang menjadi anggota DPR RI, Mbak Lulu kan gitu kan. Lalu kemudian pengurus atau fungsionaris ada Mas Lukman. Saya kira ini bukan kemudian bicara persoalan apakah ini sekedar kayak gimmick kalau Caimin tidak niat. Kita ini kan belum tahu apakah kemudian sesuatu yang tidak kita pikirkan sudah dikerjakan. Contoh misalkan, apakah Anda melihat misalkan di survei calon independen atau perseorangan di Jakarta itu nggak masuk, tapi dia bisa lolos. Untuk lolos paling tidak itu 60%, 600.000, meskipun atau setidaknya sekitar kalau dilihat itu sekitar 20%-an lah. Setidaknya kan muncul itu dia di survei, tapi kenapa tidak? Orang kan bertanya, orang survei bertanya, ini menarik. Nah itu sebenarnya bagi kita, orang-orang di lembaga riset itu atau di lembaga penelitian itu, menariknya karena data-data Datevian seperti itu, kita nggak bisa menghukumi bahwa ternyata kenapa kok Caimin atau Gus Imin memunculkan Lulu dan Lukman. Mereka mesti nggak mungkin juga kan asal. Pasti punya kalkulasi-kalkulasi sendiri. Nah menurut saya, selama ini melihat Gus Imin ini atau Caimin ini, beliau itu kalau diibaratkan dalam dunia fabel, itu kan kayak kancil gitu, unpredictable gitu langkahnya kan, banyak akalnya dan lolos. Ya seperti kan? Kemarin Munas, bayangkan ini Munas juga lolos nih ya, dan kemudian rencana tandingannya kan ditunda dalam tanda kutip, mungkin bisa kita baca itu batal, atau paling gampang gini Mas, Caimin itu selalu pasang poster sebagai capres atau cawapres kan sudah lama, dan di berbagai kota orang kan menertawakan beliau. Betul. Tapi nyatanya, tahun yang lalu itu, nyatanya pada 2024 beliau resmi menjadi cawapres. Nah ini kan bayangkan orang kalau beliaunya kemudian mendengarkan kata orang ngapain sih Cak, gitu loh. Ternyata kejadian. Artinya Caimin itu satu, selain punya data, dia punya keteguhan. Nah sama kalau panjenengan tanya misalkan ke saya, ini apa alasan Caimin? Saya kira Caimin punya alasan tersendiri dan pasti sudah melakukan riset sendiri. Karena masing-masing partai itu pasti sudah melakukan riset internal. Dan mereka punya reasoning yang belum tentu disampaikan ke publik. Dia kan menjadi kayak kita nggak perlu kagetan gitu. Kayak kita nggak perlu kagetan. Kenapa? Karena biasanya mereka memang menyimpan. Kenapa sampai kemudian mengusulkan Lulu dan Lukman? Nanti akan terlihat dari misalkan visi misi program, kemudian tim penyusunan dan sebagainya. Kalau kemudian saat berlaga, kita nggak pernah tahu loh. Dia diprediksi misalkan hanya nomor 3. Bisa saja kalau berada di nomor 2 kan menarik. Atau bahkan 2 putaran. Atau bahkan kemudian enggak. Kalau ya selain Jakarta itu pemenangnya kan. Langsung. Kalau Jakarta harus 50/1. Makanya yang menarik sebenarnya juga Pilkada Jakarta. Itu memungkinkan siapa yang lolos ke putaran kedua atau bahkan mirip seperti ketika Pilpres kemarin menang 50% plus 1 kan gitu. Menarik kan gitu. Nah disitulah politik menurut saya, warna-warna politik seperti ini yang kemudian orang makin concern untuk masuk, mengamati, menyorot, atau kemudian seperti podcast ini kita membahas, maka akan semakin kita kayak kecanduan gitu. Wah kok menarik. Dia nggak menonton. Jadi politik itu tidak menonton dan disitulah menurut saya seninya. Dinamika itu yang membuat seni politik menjadi menarik ditonton, menarik dibahas, menarik diamati. Baik, sambil diminum Mas Bustami, ini regal ya? Namanya regal?
Regal ya, Regal minuman spesial dari Rehat Kopi Namira. Dan tadi kalau bicara tentang kegesitan ataupun juga kelincahan Gus Imin ya, sebagian menganggap ini adalah upaya beliau untuk memecah suara Nahdliyin di Jawa Timur yang mungkin secara kasat mata itu hampir semuanya mendukung Khofifah. Dengan hadirnya pasangan calon ini akan menggerus suara tersebut. Kalau kemudian logikanya dibalik begini gimana? Caimin itu selalu diolok-olok atau kemudian diejek, ngapain pasang poster di mana-mana, di 2 perhelatan lah minimal. Lalu tiba-tiba beliau mampu membuktikan jadi cawapres. Nah, kalau kemudian Caimin ini dianggap hanya sekedar main-main, hanya sekedar ingin memecah suara Nahdliyin untuk petahana dan sebagainya, bagaimana kalau tiba-tiba Lulu Lukman justru yang menang? Ya kan? Kita kan tidak boleh menutup kemungkinan itu karena politik bicara soal istana segala kemungkinan gitu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan begitu, saya mau tawarkan satu argumentasi menarik. Itu sama seperti misalkan begini. Orang berpikir bahwa Gus Dur dengan Imin itu bertengkar. Sebenarnya kalau saya kasih argumentasi dibalik, Gus Dur dengan Imin bersepakat untuk bertengkar di depan kamera untuk membuktikan bahwa Imin adalah politikus kawakan. Dan mohon maaf, warna subkultur NU itu masih sangat dominan patriarkinya. Semisal yang pegang itu Yeni, seumpama, apakah mampu membawa PKB? Toh buktinya punya punya partai sebagai peserta pemilu tidak lolos. Iya, saya mau menawarkan itu. Jadi artinya, atau kemudian misalkan konflik PKB dengan PBNU, seolah-olah konflik. Nyatanya Garda Bangsa dengan Banser sudah ketemu, nggak ada perang katanya. Jadi kalau kita baca NU dan baca Jawa Timur, ini kan NU-nya kuat. Gegeran itu jangan dibaca gegeran, mungkin gergeran aja. Gergeran. Dan itu sudah biasa, ya kan? Jangan sampai kemudian kita melihat bahwa ini tujuannya Caimin memecah suara. Ini. Gimana kalau kemudian ternyata Khofifah dengan Imin malah sepakat, ya kan? Mereka sudah memprediksi Risma akan maju, maka tujuannya malah untuk begitu. Kan boleh saja. Jangan hanya sekedar dipaksa bahwa tujuannya PKB, tujuannya Caimin memunculkan itu untuk merusak suara petahana. Kalau dibalik, ternyata untuk membantu Khofifah mecah suara sini. Kan gitu. Baik. Oke, jadi bisa jadi kemungkinan lainnya adalah untuk menjerat karena suaranya saya kalau Risma. ngikutin analisis itu, kalau kemudian gitu, kita kayak nggak ada breakthrough atau terobosan yang kemudian memungkinkan publik untuk berpikir lebih kreatif supaya kemudian nggak monoton melihat sesuatu. Karena sama, saya hanya melihat perjalanan-perjalanan, terutama sosok Caimin itu. Siapa yang sangka kemudian orang yang dianggap dalam tanda kutip ya, yang ngelawan Gus Dur itu kan dianggap akan kualat, Matori Abdul Jalil seumpama gitu kan. Lalu kemudian orang yang melawan wali dalam konteks NU akan kualat. Nyatanya Imin bahkan pada 2024 2 digit loh sekarang suara PKB. Ya kan? Setelah tanda kutip kualat tadi itu ya melawan. Iya, itu. Nah, makanya saya tawarkan argumentasi. Jangan-jangan Gus Dur dulu dengan Imin bersepakat. Caranya supaya bisa ngambil itu ya harus konteks konflik dalam tanda kutip. Dan dalam hal ini jangan-jangan tadi juga sudah dengan Khofifah untuk menahan laju suara Risma. Jadi ketika kita melihat bahwa ternyata ini kemunculannya untuk merusak suara petahana, kenapa kok nggak dikasih satu analisis atau argumen atau kemudian sudut pandang? Ternyata untuk menahan laju karena, mohon maaf, Caimin misalkan dengan Khofifah, kita kan kerap kali melihat politisi itu karena ada di kamera. Kita kan harus melihatnya yang di balik kamera. Seumpama contoh 2014-2019 Jokowi dengan Prabowo berseteru kan. Dilihat dari dinamika di depan kamera kan seolah-olah mereka nggak mungkin ketemu. Nyatanya mereka jadi satu koalisi kan gitu di 2019 ke 2024, bahkan di 2024 kemarin mereka koalisinya makin tebal dengan, mohon maaf, wakilnya disodorkan anak. Sehingga terjadi drama di Mahkamah Konstitusi. Kan di luar prediksi yang selama ini tampil di media. Jadi sama. Mas Bustami, kalau seperti itu kenapa nggak sekalian aja gabung dengan Khofifah? PKB. Ya itu tadi, politik itu butuh sesuatu yang menarik, Mas. Kalau kayak gitu ya sekarang aja nggak usah ada pilgub kan. Uangnya kita hemat, bangun rutilahu untuk masyarakat, untuk program kemiskinan. Tapi ini kita bicara persoalan bahwa bagaimana mengajarkan publik, rakyat, dan konstituen bahwa politik itu adalah istana segala kemungkinan. Sehingga kalau kita menyediakan bahwa Caimin hanya ingin merusak suara petahana, lalu kemudian hanya sekedar penggugur kewajiban karena kalau nggak ngusung atau tidak mendukung nanti pemilu berikutnya tidak bisa ikut. Kenapa tidak kemudian dihadirkan
ternyata dari awal mereka sudah memprediksi misalkan Caimin akan muncul kader dari PDI untuk maju gitu, ya kan? Dan pasti kalau mereka maju akan bikin semangka, makanya ngambil Gus Han. Sehingga karena bisa diprediksi seperti itu, mereka memunculkan, kita bisa saja begitu. Atau bahkan yang paling menarik adalah hitung-hitungannya Caimin memunculkan Luluk Lukman itu justru menjadi pemenang. Nggak mungkin, tidak mungkin dalam politik. Dan ada perhitungannya tadi itu ya. Sama seperti kalau kita berpikir awal 2014 flashback nih Mas. Mungkin nggak Prabowo dengan Jokowi itu menjadi satu. Nggak mungkin jawaban waktu itu. Tapi 2019 setelah pemilihan mungkin. Bahkan 2024 dipertebal dengan anaknya menjadi wakilnya Prabowo. Mungkin gitu. Jadi ketika kita mengatakan apa Caimin cuma saya mau menghadirkan satu hal supaya kita terbiasa melihat politik itu jauh lebih menarik dan nggak monoton, supaya apa? Jangan-jangan kita itu kalau melihat politik karena ditentukan elit begini-begini. Enggak, kita coba independen. Oh, ternyata bisa jadi begini kan begitu saja. Jadi kita melihat kita keluar dulu sebentar ini ya. Melihat dari helikopter dari atas. Dulu. Boxnya kita keluarkan taruh sini. Kan kita jauh lebih bebas untuk melihat oh ternyata di balik begini. Saya kira. Ya, tadi kalau ada sempat ungkapan kalau gitu mending nggak usah ada pemilihan ya. Di Surabaya gimana nih? Partai politik semuanya memborong Eri gitu ya, atau mungkin kebaliknya Eri memborong menyapu bersih dukungan partai politik semuanya, tidak ada satupun. Itu yang kemudian kembali kita menggunakan istilah bagi kita di lembaga riset itu, menariknya politik di Surabaya itu yang terjadi bukan kemudian borong partai, tapi partainya yang berlawanan dengan tagline-nya Surabaya, wani. Jadi partainya nggak wani. Tapi kan sebelum kata wani keluar ternyata ada kalimat menarik. Satu nyali wani. Berarti ini kan menurutnya mungkin representasi partai politik adalah satu calon wani gitu kan. Jadi makanya kalau kemudian ini menjadi kita mau bawa ke menarik, pertama ini bukan borong partai. Partai berborong-borong masuk ke Eri. Ini kalau kita lihat. Dan akan lebih menarik lagi adalah ketika muncul berbagai kritik terhadap kepemimpinan Eri dibandingkan dengan Risma pendahulunya, maka yang menarik harus kita lihat adalah seberapa besar angka golput atau seberapa besar potensi kotak kosong untuk meraih simpati publik terkait dengan munculnya kritik terhadap petahana itu. Dan saya lebih tertarik ketika kemudian ada sejarah dalam perhelatan pilkada kita di Makassar 2018 itu justru petahana kalah melawan kotak kosong. Karena itulah kemudian KPU mengusulkan satu klausul jika kemudian ada kotak kosong yang menang melawan petahana atau melawan paslon, itu diusulkan pilkadanya tahun depan 2025. Padahal seharusnya kan menunggu perhelatan pilkada 5 tahun yang akan datang. Kalau menurut saya usulan KPU itu makin ya mungkin mau dikatakan mana, menurut saya juga kadang-kadang jelek gitu. Kalau kemudian memang yang harus diperbaiki menurut saya ke depan itu adalah undang-undang pilkada itu direvisi, ada batas maksimal koalisi. Gitu. Jadi berapa partai atau berapa persen? Sebagaimana ada threshold untuk tadi pencalonan. Yang kemarin itu, sehingga kemudian ini membatasi pencalonan tunggal. Karena kan kemarin ada harapan keputusan 60-70 MK itu akan mengurangi potensi jumlah paslon tunggal. Ternyata dibandingkan pilkada sebelumnya, pilkada serentak kali ini tuh jauh lebih banyak dibandingkan pilkada sebelumnya. Padahal sudah ada putusan MK tadi. Kenapa? Ya karena itu tadi seperti saya bilang di awal-awal, partai politik itu selalu berada dalam sudut pandang politik elektoral. Kalau mencalonkan diri dari kadernya atau kader lain untuk melawan petahana dan hitung-hitungannya tidak menang, menurut mereka ngapain saya kemudian harus berpisah gitu. Ya sudah, kemudian saya bersatu gitu dengan petahana, maka disitulah Surabaya terjadi. Tapi dan bukan hanya di Surabaya kan? Di Gresik kan? Gresik juga tunggal. Di Bojonegoro kemungkinan, Pasuruan kan tidak ada perubahan. Ya Mas Bustomi, tadi juga pertanyaan saya kenapa berbeda dengan Jakarta yang tadi ya anggaplah ini kan sama-sama kuat gitu. Apakah karena Jakarta ini non parpol? Karena politik gini Mas, politik itu sangat lokal dan temporal. Jadi kenapa kemudian misalkan kita berpikir Kim Plus itu akan mematikan potensi munculnya calon alternatif di daerah? Tidak bisa begitu. Kenapa? Koalisi di level nasional dengan koalisi di level lokal itu sangat berbeda. Bahkan mohon maaf,
ketika PKS dengan PDIP di nasional memungkinkan untuk tidak mungkin berkoalisi, di pilkada mereka terlalu banyak berkoalisi dan menang. Dan tidak ada terjadi kayak, wah ini partai kanan, ini partai kiri, ini itu. Jadi itu kemudian menunjukkan bahwa pilkada serentak kali ini semakin membuktikan bahwa pemilih ketika tidak ada protes-protes, tidak ada gejolak, itu membuktikan bahwa pemilih memang semakin rasional. Jadi rational choice, kalau kita pakai sudut pandang rational choice, pemilih kita makin rasional. Mereka akan melihat apa? Melihat kepada program-program. Maka nanti terkait Surabaya misalkan, antara paslon petahana dengan kotak kosong, itu akan membuktikan apakah publik benar melihat bahwa visi misi atau program yang dihadirkan oleh Eri dan Armuji ini akan benar-benar bisa dimungkinkan seperti 5 tahun yang lalu, atau kemudian publik berbalik arah dengan kemudian memperbesar kemenangan pada konteks kotak kosong. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Karena segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi bukan kemudian 18 partai, 18-nya itu kemudian mendukung Eri Armuji, lalu kemudian secara teoritik atau secara konseptual kita katakan Eri sama Armuji udah pasti menang. Belum tentu. Kan dinamikanya belum kita bisa lihat ini. Paslon belum juga ditetapkan dan semuanya bisa terjadi. Saya kira itu. Karena kita sebagai pemilih, begitu sebagai pemilih juga merasa ini parpol ngapain sih begitu selama ini, mereka selama 5 tahun apakah tidak bisa mengkader sendiri sampai-sampai menawarkan diri untuk bergabung dengan koalisi Eri Cahyadi? Saya kira dari awal publik juga kurang fair melihat partai. Dari awal mereka enggan menjadi kader partai, lalu ketika mereka juga punya banyak kader kan parpol itu. Lah iya, kan publik itu kan melihat begitu. Harusnya kan kalau memang mereka merasa bahwa ada, mereka kan kadang tidak fair. Enggan untuk berinteraksi, enggan untuk menjadi bagian partai, tapi ketika ada perhelatan pesta demokrasi, mereka menghabisi partai seolah-olah ya karena tadi, mungkin mereka sudah melakukan kaderisasi, ternyata yang di internal ketika dipertandingkan, hitung-hitungannya tidak menang. Partai politik kan pengennya yang elektoral gitu kan. Artinya kepentingan elektoral, saya melihatnya partai politik sekarang di atas. Unsur edukasinya hilang. Kalau memang unsur edukasinya muncul, paling tidak di Surabaya itu dua paslon, dan itu sangat memungkinkan karena masih dinamikanya masih sangat luar biasa ketika kemudian putusan MK itu muncul. Tapi tidak terjadi. Lah itu tadi. Sampai sekarang. Ini dan termasuk ketika jalur independen tidak lolos. Harusnya kalau publik memang sudah persiapan, loloskan dong nggak di Jakarta, kan gitu sebenarnya gitu kan. Siapa yang lolosin? Loh, kan kekurangan dukungan, Mas. Jadi tapi kan itu sebelumnya kan? Lah ya, calon independen di Surabaya itu tidak lolos karena kekurangan dukungan. Kan dukungannya harus baik KTP. Artinya publik Surabaya pun berarti kepada calon independen juga kurang aware, kurang support. Kenapa? Itu tadi dari awal mereka sebenarnya sudah fokus pada partai politik, tapi ketika disuruh terlibat enggan. Menurut saya ini nggak fair juga. Iya, tapi kan kalau saya misalnya dari pemilih nganggap misalnya tidak mendukung independen, karena saya berharap partai politik yang lain ya, sebutlah misalnya sekarang yang duduk di wakil ketua DPR dari Golkar, dari PKB itu punya calon sendiri. Kenapa kemudian awalnya mungkin memang berpikir begitu, tapi elitnya kan berpikir bahwa saya misalkan seumpama yang kuat itu misalnya ada Golkar Mas Arief Fatoni gitu ya. Lalu muncul ada dari PKS misalnya yang sudah pasang poster itu Bu Reni gitu kan. Ternyata enggak. Kenapa? Mungkin partai politik berhitung. Oh ternyata kalau saya munculkan bisa. Tapi ngapain gitu kan? Kalau kemudian jatuhnya kalah. Gitu ya sudah, daripada kayak gitu mending saya masuk. Karena pasti ada deal-dealan itu. Entah dapat kursi komisaris direksi BUMD, entah dapat dan sebagainya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Dan dalam case ini Mas Bustomi, saya salut kepada Caimin tadi yang beliau mau. Itu yang harus kita kemudian, saya kenapa salut sama Caimin ya, itu karena beliau menghadirkan sesuatu yang unpredictable gitu loh, dan dia berani untuk bertarung loh, dan fight betul ya. Waktu beliau kemudian ditertawakan jadi cawapres, beliau fight betul. Fight-nya beliau itu terbukti dari suara PKB meningkat, kursinya juga meningkat. Kan yang dapat kotel efek dari Pilpres dan Pileg yang berlangsung bersamaan itu kan Nasdem dengan PKB. Kan PKS kan sebenarnya agak-agak gimana gitu dengan Anies kalau menurut saya, karena kursinya cuma nambah 3. Artinya berarti Anies yang sedari awal dianggap pemilihnya itu kan kayak cuma berisisan tipis aja dengan PKS, ternyata enggak. Prediksi awalnya kan berpikir bahwa yang kotel efeknya adalah terbesar adalah PKS, PKB, Nasdem. Jangan kebalik. PKB, Nasdem, PKS. Gitu. Sehingga kalau nanti kita kembali ke yang tadi itu,
salah satu alasan yang mungkin terlupakan tadi adalah ya PKS melihat itu. Oh, saya mendukung Anies enggak juga. Karena dulu saya mendukung Anies di Pilgub DKI 2017, enggak bantu-bantu juga. Bantunya apa? PKS cuma dapat 18 kursi. Iya. Padahal kalau 22 cuma nambah 4 aja kursi. Sama loh kekurangannya. PKS itu kan kurang 4 kursi kan ya untuk mencalonkan sendiri. Andai kan dibantu waktu jadi pilgub kan gitu PKS bilangnya. Kan bisa tenang gitu. Nah, jadi artinya adalah kita kerap kali fokus pada sorot kamera atau sorot media, tapi kita lupa bahwa ternyata dari sudut pandang partai politik mereka punya nalar sendiri ya. Nalarnya itu tadi. Loh, aku sudah dukung kok 1 periode. Aku minta wakil nggak dikasih. Iya. Ketika Sandi dijadikan menteri Wapres, kan, dijadikan wapres, diminta dikasih ke Gerindra. Berarti kan PKS nggak didukung tuh. Andai kan gubernurnya mau lobby, saya maunya dari PKS misalkan, kan dapat itu. Nggak. Artinya kan apa? Di Pileg 2024 kemarin PKS cuma 18 kursi, nggak ke 22. Menangnya maksudnya nanggung kan dia, harus berkoalisi. Nah itu kan berarti sudah berpikir mentok kan. Lalu ditawari kader nggak mau, kan mentok sudah 3 itu. Orang kalau normal saya kira, manusia kalau sudah pada tes case 3 kali nggak, lalu Ya masuk. udah. Gitu. Sehingga sama kita pindah ke Jatim, lalu pindah ke Surabaya. Caimin di Pilgub Jatim unpredictable memunculkan Lulu Lukman, tapi di level kota unpredictable malah gabung ke petahana gitu loh. Kan saya kira kalau kita kembali ke Jawa Timur dan Surabaya, sosok Caimin menurut saya luar biasa. Dia menghadirkan satu langkah-langkah politik yang ciamik ya. Kalau kata orang Surabaya, ciamik soro. Itu kalau menurut saya politikus kawakan. Sehingga hipotesis saya terkait bahwa Gus Dur sebenarnya menginginkan Imin untuk menjadi pemimpin PKB, tapi dengan cara dalam tanda kutip ya, unquote, itu berkonflik, menemukan relevansinya. Karena ternyata sebagai seorang politikus kawakan dan ulung di usia muda, Caimin sudah menunjukkan itu. Baik, kalau gubernur pilgub tadi oke lah, salut. Tapi kalau yang pilwali tadi karena hitung-hitungannya siapa? Berani untuk mencalonkan kader di Surabaya yang memungkinkan. Karena petanya di Surabaya kan bukan kawasannya Nahdlin. Pertama itu harus kita tahu di sini basis merah. Lalu di bawah baru basis Nahdlin. Hijau gitu. Tapi hijaunya kan juga diperebutkan oleh banyak. Yang kemudian itu terderivasikan atau kemudian pecah ke berbagai partai politik. Dia masuk ke yang hijau yang lain, hijau kanan, lalu kemudian hijau-hijau putih gitu kan. Lalu kemudian dia muncul ke nasionalis, sehingga menurut saya 3 peta yang menarik. Di Jakarta dia tidak mendukung Anies. Di Jawa Timur dia memunculkan kader sendiri, lalu di Surabaya PKB ini kemudian masuk ke petahana. Itu kemudian menurut saya yang harus dilihat adalah bagaimana tatanan atau manajemen atau kemudian goceannya kalau bola ya. Itu ciamik itu kan. Ternyata awal Caimin dianggap tidak bisa dribbling bola itu, justru dribblingnya ngelebihi Ronaldo kan gitu kan bahasanya kan gitu. Baik, ini sepertinya bintang utama kita Caimin ya. Kita diskusikan. Karena kita bicarakan dulu tadi ke Jatim kemudian ke Surabaya. Baik Mas Bustami, terima kasih untuk insight-nya yang diberikan di hari ini. Semoga memberikan pencerahan ya kepada Bapak Ibu para pemirsa Suara Muslim TV, dan insya Allah kita akan jumpa lagi nanti di podcast edisi-edisi berikutnya. Nantikan saja obrolan-obrolan menarik dan juga penting dari Suara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.